Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Evi Faiza. Kita hari ini akan membahas tentang masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidun. Siapa yang sudah tahu siapa itu Khulafaur Rasyidun? Khulafaur Rasyidun dalam pengertiannya adalah pemimpin yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka adalah penggantinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjumlah 4 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sudah hafal ya? Kita akan membahas satu persatu. Pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapakah beliau? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabatnya Nabi yang lahir pada tahun 573 Masehi dari sebuah keluarga yang terhormat di Mekah 2 tahun 1 bulan setelah kelahiran Nabi Muhammad. Siapa nama aslinya? Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafa. Ia mendapat gelar As-Siddiq setelah masuk Islam. Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah SAW As-Siddiq, artinya yang benar. Mengapa beliau mendapat gelar seperti ini? Karena pada waktu itu ketika Rasulullah mengadakan Isra dan Mi'raj, melakukan Isra dan Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dan naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam. Pada peristiwa Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah berupa salat 5 kali sehari semalam. Ketika berita ini disampaikan kepada orang-orang kafir, orang-orang kafir Mekah yaitu, serentak orang-orang kafir tersebut tidak mempercayainya. Bahkan mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad melakukan kebohongan. Akan tetapi Abu Bakar langsung membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi tersebut. Jadi makanya beliau dijuluki As-Siddiq karena sudah membenarkan kejadian atau membenarkan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk sahabat dari As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang pertama yang masuk Islam. Ketika ia masuk Islam, seluruh harta dan jiwanya dikorbankan untuk membela agama Islam yang pada saat itu masih belum berkembang. Dengan kegigihan dan keuletannya, beliau setia mendampingi Nabi Muhammad SAW untuk selalu berdakwah dan mengajarkan ajaran Islam. Abu Bakar As-Siddiq selalu dicaci maki oleh musuh-musuhnya gara-gara mengikuti agama Islam. Akan tetapi Abu Bakar tetap saja setia bahkan sampai pada saat Rasulullah mau hijrah. Ia tetap setia mendampinginya meskipun perintangan yang dihadapinya sangat berat. Abu Bakar As-Siddiq sudah memberi contoh yang baik. Ia selalu mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk kejayaan Islam. Ia juga patuh pada ajaran agamanya. Kita yang sudah kenal, yang sudah mengenal Islam sejak kecil, sejak sekolah taman kanak-kanak, sudah diajari tentang sholat, tentang berbuat baik. Tentu sekarang tinggal mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Setelah itu adalah Umar ibnul Khattab. Umar ibnul Khattab adalah nama aslinya, nama lengkapnya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, atau lebih dikenal dengan Umar bin Khattab. Adalah salah seorang sahabat Nabi SAW yang juga adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar dilahirkan di mana? Umar dilahirkan di Mekah dari suku Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy
suku terbesar di kota Mekah saat itu. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail Al-Sim Al-Quraisy dan ibunya Hantamah binti Hashim. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi, yaitu Al-Faruq. Apa artinya Al-Faruq? Al-Faruq adalah orang yang bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berani sehingga dia dijuluki singa padang pasir. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berani, dan sebelum masuk Islam ia sangat ditakuti oleh orang-orang Islam karena kebengisannya, kekejamannya. Begitu juga ketika sudah masuk Islam ia sangat ditakuti oleh musuhnya, yaitu orang-orang kafir. Meskipun keras kepala, tetapi hati beliau lembut. Ia keras terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran Islam atau orang-orang kafir, tetapi ia sangat lembut terhadap orang-orang yang baik. Ketika menjadi pemimpin, ia selalu mendahulukan kepentingan orang banyak. Ia tidak pernah mendahulukan kepentingan sendiri. Prinsipnya adalah lebih baik tidak makan dan lebih baik tidur di lantai daripada makan enak dan tidur di istana sementara rakyatnya menderita. Ada suatu cerita, suatu malam Auza'i, sahabat juga, pernah memergoki Khalifah Umar masuk ke rumah seseorang. Ketika keesokan harinya dia datang ke rumah itu, ternyata penghuninya adalah seorang janda tua yang buta dan sedang menderita sakit. Nah, janda itu mengatakan bahwa tiap malam ada orang yang datang ke rumahnya untuk mengirim makanan dan obat-obatan. Siapa nama orang itu? Janda tua itu sama sekali tidak tahu karena beliau buta ya. Padahal orang yang tiap malam datang ke rumahnya adalah Khalifah Umar tadi. Ini Khalifah yang sangat mereka kagumi. Ada cerita lagi, suatu malam Khalifah Umar berjalan-jalan di pinggir kota, terus tiba-tiba didengarnya rintihan seorang wanita dari dalam sebuah kemah yang kumal. Ternyata yang merintih itu seorang wanita yang akan melahirkan. Di sampingnya suaminya kebingungan. Makanya pulanglah Khalifah ke rumahnya untuk membawa istrinya Ummu Kulsum. Dan Ummu Kulsum ini memang mahir dalam kebidanan. Ummu Kulsum diminta untuk membantu wanita yang akan melahirkan tersebut. Wanita yang ditolongnya itu pun tahu bahwa orang yang menolongnya adalah Khalifah Umar, Amirul Mukminin yang mereka cintai. Jadi sosok Umar itu adalah pemberani dan keras ya. Akan tetapi beliau ini sangat lembut, mudah kasihan atau mudah iba. Setelahnya adalah khalifah yang ketiga adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi juga. Ia termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Ia dikenal sebagai pedagang kaya raya dan pembisnis yang handal, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan olehnya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia mendapat julukan Dzunurain. Kenapa dijuluki Dzunurain? Karena memiliki yang artinya adalah pemilik dua cahaya. Dua cahaya ini kenapa kok dikasih nama dua cahaya atau dikasih julukan dua cahaya? Karena Sayyidina Utsman ini menikahi kedua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dengan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. Contohnya membeli sumur dari kaum Yahudi yang seharga 200.000 dirham. Dan itu banyak sekali. Setelah itu mendermakan 1.000 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1.000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk yang nilainya sama dengan sepertiga biaya ekspedisi tersebut. Nah, ini banyak sekali ya, karena memang Sayyidina Utsman ini terkenal
sahabat yang sangat lembut dan juga dermawan, karena beliau adalah sahabat kaya ya, banyak harta. Dan yang terakhir dari Khulafaur Rasyidin adalah khalifah yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Siapa itu Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib mempunyai nama asli Haidar. Nah, dulu namanya bukan Ali tapi Haidar, artinya singa. Haidar bin Abi Thalib. Beliau adalah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi Ali pada umur 10 tahun itu sudah memeluk agama Islam. Ali adalah sepupu Nabi Muhammad dan menantunya setelah menikah dengan Fatimah. Ali dilahirkan dari pasangan Fatimah binti Asad dan Abu Thalib. Kelahiran Ali banyak memberikan hiburan bagi Nabi karena beliau tidak punya anak laki-laki pada waktu itu. Nabi Muhammad bersama istrinya Khadijah mengasuh Ali dan mengangkatnya sebagai anak. Hal ini sekaligus untuk membalas jasa Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi sejak beliau kecil hingga dewasa. Dengan demikian, sejak kecil Ali sudah bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Rasulullah. Beliau selalu dekat Nabi karena menjadi anak angkatnya dan berlanjut menjadi menantunya. Didikan langsung Nabi kepada Ali dalam semua aspek ilmu Islam menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas. Jadi menggemblengnya menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani dan sabar. Setelah hijrah dan tinggal di Madinah, Ali dinikahkan Nabi dengan putri kesayangannya yaitu Fatimah. Nabi menimbang Ali yang paling tepat dalam banyak hal, seperti nasab keluarga yang serumpun karena dari Bani Hashim, yang paling dulu dan mempercayai kenabian Muhammad setelah Khadijah. Jadi karena beliau ini sudah termasuk sahabat as-sabiqunal awwalun dan juga paling muda orang yang paling muda masuk Islam itu adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya dia diambil menantu oleh Rasulullah. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang ilmuwan yang cerdas. Rasulullah mengatakan, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Saya adalah kota ilmu, kata Rasulullah, dan Ali adalah pintu gerbangnya. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah terakhir juga memiliki sifat yang sama, cerdas dan tegas. Proses pergantian Khalifah dan Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib mengalami hambatan. Ada kelompok yang setuju dengan yang menentang. Dalam situasi genting seperti ini, Ali bin Abi Thalib tampil dengan tegas hingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul. Dan inilah kepiawaian Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kesimpulannya, Al-Khulafa Ar-Rasyidun artinya pemimpin yang diberi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang termasuk Al-Khulafa Ar-Rasyidun adalah sahabat yang keempat sahabat yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, secara umum sifat yang dimiliki oleh para Al-Khulafa Ar-Rasyidun antara lain amanah, istiqomah, jujur, cerdas, bertanggung jawab, dan selalu menyampaikan kebenaran. Nah, secara khusus sifat-sifat Khulafa Ar-Rasyidin adalah sebagai berikut. Abu Bakar punya sifat yang tegas terhadap orang yang mengaku Nabi, tidak membayar zakat dan murtad. Jadi tegas terhadap orang-orang yang memang wajib untuk ditegasi. Yang kedua adalah Umar bin Khattab. Beliau bersifat pemberani. Jadi pada waktu itu karena keberaniannya beliau banyak melakukan perluasan wilayah Islam. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan.
Utsman bin Affan bersifat dermawan dan banyak membantu perjuangan Islam. Ali bin Abi Thalib, sahabat yang bersifat cerdas, ilmunya yang tinggi, dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul. Karena kesimpulan sudah kita bacakan, maka sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini, dan kita insya Allah akan ketemu untuk minggu berikutnya. Jika ada yang belum difahami, boleh bertanya setelah ini. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.